Halo anak-anak yang hebat, semangat pagi ya. Anak-anak yang hebat, hari ini bersama Miss Wulan kita akan belajar tema 3. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia mengenai wawancara. Mari kita belajar bersama. Sebelumnya, Miss Wulan akan menjelaskan apa itu wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendetail tentang suatu hal atau peristiwa. Kegiatan wawancara ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, anak-anak, orang yang mewawancarai atau yang memberikan pertanyaan itu disebut dengan pewawancara. Sedangkan orang yang diwawancarai atau yang diberikan pertanyaan itu disebut dengan narasumber. Anak-anak, sebelum melakukan wawancara, tentukan topik wawancara terlebih dahulu. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kalian ketahui. Topik wawancara ini bertujuan untuk memfokuskan pertanyaan yang akan diajukan. Jadi, setelah menentukan topik, baru kalian bisa membuat daftar pertanyaan yang ingin kalian ajukan saat wawancara. Nah, kalau mau membuat pertanyaan, itu harus berhubungan ya antara pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lain. Dan juga mulailah dengan pertanyaan yang ringan-ringan terlebih dahulu, seperti menanyakan kabar dan yang lain sebagainya. Nah, setelah itu barulah kalian bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan inti untuk informasi yang kalian inginkan. Masih ingat tidak tentang kata tanya yang digunakan untuk membuat pertanyaan? Ingat saja, disebutnya adik Simba. Itu singkatannya. Singkatannya dari apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu atau benda. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi. Sedangkan kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau nama. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan dan meminta penjelasan lebih lanjut kepada narasumber. Sedangkan yang terakhir bagaimana itu digunakan untuk menanyakan sebuah cara atau keadaan sehingga narasumber dapat mengutarakan pendapat terhadap suatu masalah. Berikut adalah hal-hal yang perlu disiapkan sebelum wawancara. Yang pertama, menetapkan topik atau tema. Yang kedua, menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Yang ketiga, menentukan waktu dan tempat yang sudah disepakati oleh narasumber dan pewawancara. Dan membuat daftar pertanyaan yang mau diajukan untuk narasumber. Berikut adalah tahap-tahap melakukan wawancara. Yang pertama kalian lakukan, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri dan tak lupa untuk senyum. Yang kedua, mengutarakan maksud dan tujuan wawancara. Setelahnya, kalian bisa ajukan pertanyaan dengan teratur, jelas, dan menggunakan bahasa yang santun. Setelah itu, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Jika perlu, kalian bisa menggunakan recorder untuk merekam pembicaraan kalian bersama narasumber. Sudah selesai, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih dan juga salam. Nah, anak-anak, perlu diingat juga, walaupun persiapan kalian sudah baik, tapi kalian juga harus memperhatikan beberapa sikap ketika kalian melakukan wawancara. Pertama, kalian harus netral. Netral itu artinya tidak boleh berkomentar, setuju ataupun tidak setuju terhadap informasi yang disampaikan oleh narasumber. Yang kedua adalah ramah.
Kamu harus menciptakan suasana yang mampu menarik minat narasumber untuk menjawab semua pertanyaanmu. Nah, yang ketiga ini adil. Adil ini jika kalian mewawancarai lebih dari satu narasumber. Jadi kalian harus bisa memperlakukan semua narasumber dengan sama. Kamu harus tetap hormat dan sopan kepada semua narasumber bagaimanapun keberadaannya. Terakhir ini adalah menghindari ketegangan. Ingat, saat wawancara, jangan sampai loh ya, kamu membuat narasumber merasa sedang dihakimi atau diuji. Ingat ya, jadi ciptakan suasana yang nyaman dan santai, tetapi tetap gunakan bahasa yang sopan dan baku. Bahasa yang baku atau kata baku adalah kata yang menjadi standar dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kata-kata baku ini termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering kita dengar kita sebut sebagai KBBI. Kata baku yang pertama adalah aktif. Aktif pakai F ya, bukan pakai P, bukan aktif. Yang kedua adalah apotek, bukan apotik. Ada atlet, bukan atlet. Dan masih banyak lagi kata-kata baku di KBBI. Kalian bisa cek langsung di KBBI online ataupun dalam bentuk buku. Sementara kata tidak baku adalah kata yang tidak menjadi standar dalam penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Contohnya, gak, ogah, oce. Ya, itu kalau bahasa gaul itu kan oke diganti oce. Itu bukan kata baku. Anak-anak, penggunaan kata baku dan tidak baku itu bergantung ya pada situasi dan kondisinya. Jika dalam situasi formal, kalian bisa gunakan kata baku. Seperti kalian sedang berbicara dengan orang di forum, di rapat, lalu dengan orang yang lebih tua atau dengan guru, itu kalian bisa gunakan kata baku. Tapi jika situasinya itu tidak resmi dan santai, seperti kalian sedang mengobrol bersama teman, itu kalian bisa gunakan bahasa atau kata tidak baku. Itu bisa saja agar lebih akrab. Terima kasih anak-anak sudah mau mendengarkan penjelasan dari Miss Wulan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ingat, stay healthy, stay safe. Tuhan memberkati.